Pertama, saya berterima kasih kepada pihak PT MDPP yang telah memberikan waktu. Karena ilmu itu mahal. Assalamualaikum guys, kembali bersama Kabar Singkil Metua. Hari ini kita di kantor PT Mitra Karya Jaya Perdasa Cabang Aceh atau MKDP guys. Bahwasanya pihak perusahaan mendapat undangan ke Sebulu Salam dari PLT Sekda Pemko Sebulu Salam guys. Kita ikuti guys, ini mau berangkat ini guys. Hari ini tepatnya hari Selasa ya guys, hari Selasa tanggal 22 Agustus tahun 2023 guys. Ini mobilnya sudah siap guys untuk berangkat ke Sebulu Salam guys bersama Direktur MKD Cabang Aceh guys. Kita lihat dulu guys, kita masuk terus guys ya. Oke guys, saat ini tepatnya pukul 12.05 tanggal 22 Agustus tahun 2023, tepatnya pada hari Selasa. Kita masih di Pulau Sarok guys, di Pulau Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Next selanjutnya nanti sampai ke Sebulu Salam ya guys. Halo guys, saat ini kita berada di Lipat Kajang ya guys. Di depan merupakan Tugu Lipat Kajang. Di antaranya kalau ke sebelah kanan itu ke arah Sebolga guys. Kita ke arah sebelah kiri guys, arah ke Sebulu Salam terkait dengan kacang saca inci ya guys. Bersama Direktur PT MKDP Cabang Aceh dan lain-lainnya guys. Kita naik ke Sebulu Salam ya guys. Nanti kita akan update informasi selengkapnya. Terima kasih. Assalamualaikum guys, kita saat ini sudah sampai atau sudah melewati Pemko Sebulu Salam ya guys. Pemko Sebulu Salam, dan perlu saya informasikan juga agenda kami pada hari ini mengantarkan atau silaturahmi dengan DPMK Sebulu Salam terkait dengan kacang saca inci ya guys. Biar ini kita bawa contoh bibit ya guys, contoh bibit. Ini kita bawa contoh bibit ke Sebulu Salam ya guys. Jadi bibit ini nanti maksimal 7 bulan kita sudah panen ya guys. Semenjak mulainya ditanam guys. Kemudian nanti panen dari kacang sancai tersebut. Ini merupakan kacangnya guys ya, merupakan kacang dari saca inci tersebut. Bahwa kacang ini kalau kita belah bijinya bermanfaat, kemudian kulitnya juga bermanfaat ya guys. Bermanfaat, nanti bisa dilihat di internet guys. Produknya guys. Salah satu manfaatnya ini guys adalah ini kita bawa juga coklat guys, coklat dari saca inci ya guys. Ini kita baca saca coklat saca inci. Jadi coklat saca inci ini kita minta tolong untuk dibuka oleh Direktur MKDP Cabang Aceh guys. Kita lihat isi coklatnya di dalam guys. Pak Dirut bisa minta tolong ini Pak Dirut untuk membuka kacang ini Pak Dirut. Kita lihat itu Pak Dirutnya sudah mulai membuka kacang coklat dari saca inci tadi guys. Coba kita lihat Pak Dirut lagi membuka coklatnya tadi guys. Isinya di dalam merupakan kacang saca inci tadi ya guys.
Itu dia guys. Kacang sajenji enak dimakan di jalan gitu. Oke, silahkan Pak Dirut untuk mencicipi. Ya, Oke guys, itu minta sedikit Pak Dirut. Oke. Ini selera kali saya ini Pak Dirut. Oke Pak Dirut, kita makan juga guys. Nah, ini Arif juga memakan dari coklat kacang sajenji tadi ya guys. Mantap kacangnya guys. Oke guys, kita naik ke Sebulu Salam ya guys. Kantor Wali Kota Sebulu Salam ya guys. Halo guys, kita sudah sampai di tempat tujuan guys ya. PMK Sebulu Salam ya guys. Oke guys, kita sudah masuk ke ruangan aula DPMK Sebulu Salam ya guys. Siap. Udah kapan? Alhamdulillah. Halo guys. Pak Salman dari Direktur Cabang Aceh PT UKDP ya, saya belum paham juga. Selamat datang tadi UD untuk penanggalan sama-sama diri mungkin ini dengan harga 10.000 per kilo. Kemudian setelah dapat OC coklatnya ini, nanti ini dipecah lagi Bapak. Ada di dalam namanya OC putih. OC putih dia dengan harga 21.500 dibeli oleh perusahaan PT NKDP Bapak. Dengan harga kontrak selama 5 tahun. Udah paham Bapak? Coba kalau apa dipertanyakan aja. Ya. Bilang masalah jaminan 5 tahun. Iya benar. Iya. Sebagai jaminan dari perusahaan untuk petani itu apa fasilitas dari perusahaan untuk petani? Fasilitas untuk petani. Ya. Si perusahaan seperti apa ya? Si pihak perusahaan menyediakan kabel. Kabel itu untuk apa? Gitu. Rambatan di atas nanti. Tuh, itu dari perusahaan. Si perusahaan juga Oke guys. selama 6 bulan. Si perusahaan juga menyediakan PPL Bapak. Selama 6 bulan sampai panen gitu. Setelah panen pertama, si petani nanti kedepannya selama 5 tahun sampai 10 tahun, 15 tahun, malah sampai 20 tahun. Itu udah kalau pupuk beli sendiri. Karena udah panen Bapak. Iya, tapi si perusahaan itu sampai panen baru dibeli dengan harga kontrak gitu. Ini jatuhnya. Oke guys, kita lanjut wawancara nanti ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari tim apa itu? Ya, BPK APD, kemudian MKDP, kemudian SPKS DBA dan Indonesia. Pertama, saya mohon maaf karena ini baru sempat begini, presiden juga sudah tempat sampai baru keluar ini. Menurut saya juga menyangkut masalah pembahasan di anak tadi tentang pulang ke desa yang ada lagi ketika dibahas insyaallah sudah selesai. Kemudian lagi juga akan menuju ke Budowo ada perhatikan keseluruhan yang akan dilakukan. Pertama, ini ada peluang ya, ada peluang pengembangan ekonomi lah.
peluang pengembangan ekonomi mereka telah mengembangkan dari mana potensi-potensi. Tapi yang paling penting arah saya seperti ini, bahwa apa yang beliau sampaikan ini, ya, kita analisa, kita pelajari, kemudian kita sesuai dengan kondisi dan bagaimana peluang ke depan. Tapi itu yang kita kaji. Jangan paksakan bahwa ini sesuatu hal yang memang tidak mungkin kita lakukan, tapi kita paksakan ya akhirnya juga gagal. Nah, apa yang mereka akan lakukan ini nanti kita lihat bagaimana daerah-daerah lain. Kita kan bisa membandingkan, mungkin daerah kita belum. Kita lihat dari Singkil, dari Selatan, daerah lain. Itu perbandingan. Nah, kalau mereka bisa maju dan tertarik dengan program ini, kenapa kita tidak? Kan begitu. Yang penting ada analisanya bahwa apa yang mereka lakukan dan sampaikan ini punya harapan besar dalam rangka pengembangan ekonomi di masing-masing daerah. Artinya, ya, pertama saya berterima kasih kepada pihak PT MDKP yang telah memberikan waktu, karena ilmu itu mahal, kan begitu kan? Jadi kalau misalnya kita harus belajar ke Bandung menggunakan waktu dan biaya, itu tentunya menjadi sebuah perbandingan yang sangat baik. Dengan kehadiran mereka kemari, ya minimal kepala-kepala desa kita punya pengetahuan baru tentang produk baru dalam rangka pengembangan makroekonomi di daerah. Nah, terkait dengan program ini, saya pikir kepala desa sudah diberi waktu, diberi kesempatan untuk berdialog dan untuk memberikan analisa, kemudian perhitungan-perhitungan dengan kondisi daerah yang ada. Nah, saya sampaikan tadi di forum, ya kita, kalau kita punya potensi, punya kemampuan dan punya kemauan, ya insya Allah program akan bisa sukses dan gol. Tapi kalau kita punya potensi, tidak punya kemampuan, atau tidak punya kemauan, maka sehebat apapun itu tidak akan bisa tercapai. Jadi saya pikir saya belum melihat program ini lebih dalam, tapi sepintas saya baca di brosur-brosur, saya pikir ini juga merupakan salah satu produk yang bisa meningkatkan, ya, tingkat ekonomi kerakyatan di bidang produksi khususnya dari PT MKDP ini. Kira-kira apa motivasi sehingga Pak Sekda ini ya semangat seperti ini kita perhatikan Pak Sekda? Saya pikir begini, pertama kan kita kan harus melihat situasi dan kondisi yang terjadi hari ini. Ya. Perubahan-perubahan itu harus selalu kita baca. Siap. Bahwa apa yang terjadi kemarin itu tidak mungkin bisa kita sajikan dengan hari ini. Hari ini dan besok itu pasti peluang dan tantangan kita berbeda. Hari ini kita harus cepat menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, hari ini itu produk yang menjadi andalan-andalan yang harus segera kita baca. Apakah ini punya potensi ke depan atau tidak? Ini tentu punya analisa. Saya pikir mereka nanti diberi ilmu pengetahuan, diberikan pengalaman, diberikan informasi. Nah, sejauh mana peluang ini bisa segera diserap di daerah ini. Oke, terakhir ini Pak Sekda, kata semangatnya sedikit untuk peserta yang mengikuti sosialisasi ini. Ya, saya pikir kita harus belajar dari sejarah. Hari ini adalah goresan, masa depan itu harapan. Mari kita lakukan masa depan itu dengan penuh semangat dan penuh harapan. Oke, terima Pak kasih. Sekda, terima kasih.